dengan tugas saya sebagai guru penggerak yang harus diimbaskan, dibagikan kepada guru-guru di sekolah. Di sini modulnya, pada modul ini temanya budaya positif. Jadi bagaimana kita melakukan budaya-budaya positif di sekolah. Ya, tapi anak-anak ini melakukan budaya positif bukan pengaruh dari eksternal, tapi pengaruh dari internal. Maksudnya pengaruh eksternal itu karena takut dihukum, karena malu sama temannya, atau tapi dia melakukan hal-hal yang baik di sekolah karena kesadaran dalam dirinya, dari kesadaran dirinya. Karena kalau kita menghukum anak-anak, itu dia akan kembali lagi berbuat seperti itu juga. Kalau dia cuma takut saja, nanti kita tidak ada, dia bikin lagi. Dimas, video kesan lagi Dimas. Ya, nanti saya potong. Nah, di sini ada makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Di sini ada teori motivasi. Jadi kita melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Tentu ada tujuannya kita melakukan sesuatu. Anak-anak juga berbuat kesalahan, guru juga berbuat kesalahan, pasti ada yang menyebabkan. Jadi ketika di sini kita diajarkan guru sekarang ini, ketika anak melakukan kesalahan, maka seharusnya kita tidak boleh menghukum, harusnya tidak boleh menghukum, tapi bagaimana kita memperbaiki anak-anak ini, bagaimana anak-anak berpikir sendiri, bertanggung jawab sendiri. Kita panggil, kemudian anak-anak dia berpikir bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Nah, jadi seperti itu. Di sini ada teori motivasi dari ekstrinsik, dari luar itu ada anak melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Yang kedua, biasanya anak-anak melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini bukan dari dalam dirinya, belum kesadaran. Kalau yang kesadaran dari dalam diri itu seperti ya menghargai diri sendiri. Ada di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan misalnya bertanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, kemudian menjaga kebersihan, jujur, disiplin. Itu nilai-nilai kebajikan. Jadi anak-anak melakukan sesuatu bukan karena imbalan, bukan karena takut hukuman, tetapi kesadaran dirinya. Jadi seperti itu budaya, salah satu melestarikan, salah satu mengaplikasikan budaya positif di sekolah. Di sini ada 5 posisi kontrol. Kita mengontrol anak-anak ini ada 5. 1, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita di posisi sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, penghukum itu misalnya anak-anak kita sedang mengajar ini, dia bermain, sini kamu, Dimas, sini, kamu ini berdiri, diri kamu. Nah, itu penghukum, langsung menjudge anak-anak itu. Nah, jadi seharusnya kita tidak boleh seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini misalnya kata-katanya guru seperti ini. Kamu Dimas terlambat terus. Nah, kamu tidak pernah perhatikan guru mengajar.
itu dia anak-anak dia merasa bersalah, akhirnya dia down, tidak semangat. Seharusnya diberikan motivasi. Kemudian pemantau ini kalau kita membuat misalnya aturan di kelas, membuat aturan kemudian kita pantau, oh anak ini dia melanggar ini, maka kita memberikan konsekuensi. Konsekuensinya kalau misalkan terlambat mencatat, ya nanti kamu terlambat keluar. Itu contoh konsekuensi. Beda menghukum. Ya, konsekuensi artinya dia memperbaiki konsekuensinya. Kalau hari ini kamu misalnya tidak selesaikan catatanmu, maka bagaimana caranya kamu nanti menyelesaikan catatan yang terlambat. Kalau manajer, jadi seharusnya guru ini sebagai manajer. Jadi kita panggil anak-anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita bicara dengan anak ini secara baik-baik. Jadi ada namanya ketika anak melakukan kesalahan, ada namanya restitusi. Jadi guru kita melakukan restitusi. Bisa potong dulu videonya Mas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka, tujuan mulia, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ciri-ciri kita melakukan restitusi ini: belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Dia anak bagaimana memunculkan kesadaran dalam dirinya, ternyata yang dia lakukan kesalahan dan bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, bukan menebus. Memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Kita menawarkan kepada anak-anak bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, jadi restitusi ini ada 3 bagian. Yang pertama itu kita menanyakan memperbaiki identitas anak. Misalnya dia main-main, anak bermain-main, menanya memperbaiki identitasnya. Kita tanyakan seperti begini: Dimas, saya paham bermain itu memang kebutuhan, tapi bermain itu ada waktunya, nanti pada saat jam istirahat. Nah, kemudian yang kedua ada namanya validasi kebutuhan. Anak-anak ini dia bermain-main, kenapa? Tentu ada dasar, tentu ada yang menyebabkan. Oh, ini anak-anak ini kurang diperhatikan. Ya, mungkin anak-anak ini membutuhkan kasih sayang, atau anak-anak ini tidak diperhatikan karena lapar. Jadi seseorang melakukan tindakan karena ada kebutuhan yang diinginkan anak-anak. Nah, jadi kita lihat dia melakukan kesalahan ini karena apa? Ya, mungkin membutuhkan perhatian, mungkin mau disuruh ke depan atau mau diperhatikan, seperti itu. Nanti kemudian yang terakhir ada menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau kita membuat restitusi ini, seharusnya kita buat keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas dirubah menjadi keyakinan kelas.
misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi keyakinan kelas menjaga kebersihan. Tidak boleh bermain-main dalam kelas, tidak boleh bermain pada saat belajar. Kita ubah menjadi keyakinan kelas saling menghormati, saling menghargai atau belajar dengan sungguh-sungguh. Macam di ini saya sudah bikin keyakinan kelas di kelas sebelah, itu keyakinan kelas. Jadi pada saat kita restitusi anak-anak, memperbaiki anak-anak, maka kita ingatkan, Dimas, ingat gak keyakinan kelas? Kita harus saling menghormati, saling menghargai. Kedepannya Dimas mau seperti apa? Ya, seharusnya ya Pak Guru, kita harus saling menghormati, harus saling menghargai pada saat belajar, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Jadi ada 3 tadi bagian restitusi. Menstabilkan identitas di halaman 66, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas tuh kita bertanya seperti ini, ada contoh-contohnya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Itu untuk pertama yang kita lakukan, tanyakan kepada anak-anak ketika melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Misalnya kita bilang begini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Jadi anak ini dia kayak merasa diperhatikan sudah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan? Jadi seperti itu ketika kita melakukan restitusi pada anak. Karena ini jadi tadi saya bilang seseorang melakukan sesuatu itu karena ingin kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, melakukan sesuatu itu karena ingin kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, penguasaan. Yang kedua, kesenangan. Ketiga, kebebasan bertahan hidup. Kelima, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak ini membutuhkan kasih sayang dan diterima di kelas dengan baik, membutuhkan penguasaan. Penguasaan itu artinya ketika anak-anak melakukan sesuatu, kita hargai, apresiasi, berikan apresiasi kepada anak-anak. Kita akui, oh Dimas pintar, bisa menyelesaikan pembagian bersusun. Bertahan hidup, mungkin anak-anak pada saat belajar dia misalnya lapar atau haus, ya. Kemudian kesenangan, anak-anak mungkin bosan, ingin juga bermain game, bermain sambil belajar, gitu. Kemudian kebebasan bukan bebas berarti melakukan hal-hal yang tidak baik. Kebebasan berarti gini, dalam belajar anak-anak bebas berpendapat, tapi bukan berarti diberi kebebasan yang tidak baik. Tetapi kita guru sebagai pengontrol, fasilitator, tapi diberikan kebebasan untuk berdiskusi, berpendapat.
Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia: kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Jadi sebagai kesimpulan Bapak Ibu, kegiatan guru penggerak saya ini yang di modul ini budaya positif, bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah. Misalnya saling, itu budaya positif juga. Menjaga kebersihan itu juga budaya positif. Kemudian saling menghargai, menghormati, menyayangi, membuat keyakinan kelas di sekolah, berdoa sebelum dan sudah belajar, itu juga budaya positif. Membiasakan anak, bahkan kalau ibadah juga diberikan semacam nasihat sebelum belajar. Nasrani dengan Islam diberikan bimbingan rohani sebelum masuk kelas untuk menguatkan karakternya anak-anak, macam kalau Muslim saya selalu ingatkan mereka tolong dijaga sholatnya, karena nanti akan memperbaiki karakternya mereka. Jadi budaya-budaya positif seperti itu yang kita dituntut untuk kembangkan di sekolah. Jadi itu saja Bapak Ibu, dan kita sama-sama belajar. Nanti ada pendaftaran guru penggerak supaya bisa bagaimana sih itu guru penggerak, bisa nanti mendaftar. Karena belum terbuka kayaknya, belum terbuka. Kemarin lihat Pak punya masih segera. Kalau pengejar sudah.